Hai, perkenalkan nama saya Safira Lala, kelas 1B, Prodi PG PAUD, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hai, perkenalkan nama saya Adate, kelas 1B, Prodi PG PAUD, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang hakikat bimbingan dan konseling bagi anak usia dini. Hakikat bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling merupakan suatu upaya pembimbing untuk membantu mengoptimalkan setiap individu. Yang kedua, bimbingan yang berkembang saat ini merupakan bimbingan komprehensif yang bersifat yang pertama, edukatif, yaitu menekankan pada pencegahan dan pengembangan. Yang kedua, pengembangan yang menekankan pada perkembangan secara optimal pada seluruh aspek kepribadian anak melalui berbagai upaya atau strategi. Yang ketiga, outreach, yaitu target pelayanan kepada setiap individu dalam semua konteks kehidupan yang berkaitan dengan konteks kehidupan antara lain seperti agama, karir, sosial, kognitif, dan emosi. Yang keempat, gunakan teknik-teknik pembelajaran, pertukaran informasi, bermain peran, tutorial, dan konseling yang tepat. Tujuan bimbingan. Yang pertama, peranan guru di lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu sebagai pembimbing pada saat mengajar. Kedua, tugas seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di TK, yaitu untuk mengembangkan yang pertama, aspek psikomotor yang berkaitan dengan perilaku anak. Yang kedua, aspek kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan pengembangan anak. Dan yang ketiga, aspek efektif. Aspek afektif berkaitan dengan sikap atau tingkah laku. Tujuan diberikan layanan bimbingan bagi anak usia dini antara lain. 1. Agar anak mampu mengenal, memahami, dan mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya secara teratur dan optimal. Yang kedua, anak mampu menentukan tujuan hidupnya secara tepat. Yang ketiga, anak dapat menghadapi dan mengatasi masalahnya sendiri. Yang keempat, anak mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan maupun tuntutan dari lingkungan sekitar. Fungsi bimbingan konseling di PAUD atau TK. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu suatu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang perkembangan dan hambatan yang dihadapi anak didik tersebut. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu suatu usaha bimbingan yang dilakukan seorang guru untuk menangani atau mencegah anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu suatu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping yang berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi anak. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu suatu upaya bimbingan dalam memelihara dan mengembangkan potensi maupun kondisi yang sudah dimiliki anak secara baik dan berkelanjutan. Jenis ruang lingkup pelayanan bimbingan konseling di PAUD atau TK. Pertama, bimbingan pribadi sosial. Mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi secara baik di lingkungan sekitar. Yang kedua, bimbingan belajar. Tercapainya tujuan tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Yang ketiga, bimbingan karier. Mempersiapkan anak memasuki level pendidikan yang lebih tinggi dan mengenalkan anak pada cita-cita melalui tema jenis-jenis pekerjaan.
Tujuan bimbingan konseling di PAUD atau TK bagi orang tua. Yang pertama, membantu orang tua mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua dan mengatasi gangguan emosi anak yang berkaitan dengan situasi di rumah. Yang ketiga, membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah yang sesuai dengan taraf kemampuan intelektual, fisik, dan indera anak. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anaknya. Kompetensi guru PAUD atau TK. Yang pertama, mampu memperhatikan aspek pribadi anak. Yang kedua, mempunyai sikap kesadaran diri sendiri. Yang ketiga, mampu menciptakan hubungan yang akrab. Yang keempat, menciptakan suasana keterbukaan. Yang kelima, memahami perasaan anak. Yang keenam, mampu membantu anak yang dalam melaksanakan tugas selalu tidak sesuai dan kurang adanya inisiatif. Yang ketujuh, menggunakan cara bervariasi dalam menyampaikan materi, baik secara individual, kelompok, maupun bermain peran. Yang kedelapan, memberikan penguatan yang tepat. Yang kesembilan, membuat peraturan yang jelas dan mampu mendamaikan anak yang berselisih untuk saling memaafkan. Sekian hasil pemaparan materi kami. Semoga bermanfaat.